TKW kaburan di sini paspornya itu banyak yang ditahan oleh majikan yang pertama sebelum kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Antiar Channel. Terima kasih telah menonton konten-konten Ibu yang sebelumnya, dan semoga aja konten-konten Ibu di sini dari awal sampai detik ini semoga aja bermanfaat bagi para pemirsa, para sahabat semua. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di taman. Kebetulan di sini sekitar jam 10 hari Sabtu ya, hari Sabtu saja, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Biasanya para sahabat ya, sebelumnya ketika saya datang sini atau ngopi atau kata kerennya di sini hangout di sini tidak seramai ini, tetapi alhamdulillah sekarang benar-benar ramai karena hari Sabtu ya. Mungkin hari Sabtu ya. Dan kemarin hari Jumat malam Jumat, malam Sabtu itu libur berarti di sini ya. Iya. Baik para sahabat ya, di sini saya akan ngobrol terus sedikit memberikan seputar informasi tentang keadaan Arab Saudi yang menyangkut dengan TKI atau TKW. Bahkan di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang pembukaan atau informasi terbaru tentang pembukaan pelaksanaan ibadah umroh. Tapi sebelum para sahabat atau pemirsa di sini menyimak video atau menonton video itu di sini, jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe, share ke media sosial yang para sahabat miliki. Alhamdulillah, semoga aja para sahabat masih tetap berada dalam lindungan Allah, dan semoga aja kita semua bisa beraktivitas tanpa ada kendala baik dari kesehatan, rohani dan jasmani. Baik para sahabat, kemarin saya akan menyinggung tentang konten saya sebelumnya, bahwasanya di situ di sini Ibu akan menyinggung tentang konten Ibu yang sebelumnya. Di situ memberikan informasi tentang TKI atau TKW ilegal. Bahwasanya di situ saya memberikan informasi bahwa TKI ilegal atau TKW ilegal di situ bisa pulang secara resmi tanpa melalui tarhil, dan bahkan informasi kemarin saya memberikan bahwasanya untuk tarhil di situ belum dibuka, dan bahkan sampai detik ini masih belum dibuka juga karena masih keadaan pandemi seperti itu. Dan sebelumnya saya juga minta maaf karena saya masih belum bisa untuk membalas komen-komen yang ada di konten saya sebelumnya, tetapi pertanyaan yang ada di situ yang belum dimengerti, saya langsung kasih nomor saya di situ, sehingga alhamdulillah banyak juga yang bertanya-tanya tentang kepulangan melalui jalur resmi atau tanpa melalui tarhil. Dan alhamdulillah TKI atau TKW yang menelpon saya di situ sudah ada planning untuk pulang lewat jalur resmi, insya Allah di situ setelah Lebaran. Insya Allah setelah Lebaran di situ sudah mulai proses, karena di situ juga kan kita pulang lewat jalur resmi, tentunya di situ membutuhkan biaya. Tetapi saya minta maaf tidak bisa merupiah atau mempublikasikan ya untuk biaya itu berapa, karena untuk biaya di situ bervariasi tergantung apakah di situ para jemaah atau TKI atau TKW ilegal di situ mempunyai paspor, apakah di situ masih belum dibalak, seperti itu. Sehingga saya tidak bisa merupiah
untuk atau mempublikasikan untuk administrasi. Karena administrasi di situ sudah saya jelaskan bahwa di situ bervariasi. Karena apabila tidak mempunyai paspor atau tidak mempunyai paspor atau paspor mati di situ, kami bantu di sini untuk dibuatkan SPLP seperti itu. Jadi informasi yang sekarang untuk terakhir di situ masih belum dibuka, dan untuk kepulangan lewat jalur depan atau jalur resmi di situ bagi TKI atau TKW ilegal di situ bisa ya. Bahkan informasi baru di sini karena mungkin di sini adalah masih keadaan pandemi, dan untuk beberapa negara, 20 negara, salah satunya negara Indonesia ya, di situ dilarang masuk, sehingga para travel dari Indonesia tidak bisa untuk memberangkatkan jemaah umroh seperti itu. Maaf para sahabat ya, saya merokok dulu karena kenapa ya? Kalau dingin-dingin nggak ngerokok di sini kurang asik kayaknya. Gila kok rokokan ke lu. Nah seperti ini para sahabat, saya mendapatkan informasi baru bahwasanya untuk TKI atau TKW ilegal yang sudah bermukim ya, atau bertempat tinggal di sini atau bekerja ke orang Arab dan di situ ingin pulang, di situ bisa dipulangkan secara gratis, cuman membeli tiket saja. Tetapi informasi ini saya tidak bisa untuk membantu, cuma memberikan informasi. Dan mungkin apabila nanti TKI atau TKW ilegal di sini atau para sahabat ya, pejuang real di sini, pejuang real di sini menonton terus mau pulang, mungkin apabila ada kenalan, insya Allah di situ bisa pulang secara gratis, hanya membeli tiket saja. Dan di situ ada beberapa organisasi yang bisa membantu, dan insya Allah jika para sahabat atau TKI TKW di sini ingin pulang, nggak apa-apa untuk nanya-nanya, dan saya juga kenal dengan atau dari beberapa organisasi yang bisa membantu memulangkannya seperti itu. Yang penting di sini para sahabat atau pemirsa TKI atau TKW di sini benar-benar niat untuk pulang seperti itu. Karena di sini kurang lebih 15 hari saya dapat informasi bahwasanya untuk umroh atau kaburan di situ bisa pulang secara gratis, cuman membeli tiket saja seperti itu. Jadi seperti ini para sahabat ya, informasi yang saya dapat itu bagi yang visa umroh, yang overstay tinggal di Arab Saudi melebihi jangka waktu seperti itu, sehingga di situ bisa pulang lewat depan hanya membeli tiket. Coba ulang. Jadi seperti ini Ustadz ya. Iya. Untuk yang digratiskan di sini yaitu adalah yang pakai visa umroh dan overstay. Overstay di sini melewati jangka waktu yang sudah ditentukan oleh visa umroh, oleh pemerintah seperti itu. Iya. Dan untuk yang ilegal di sini juga bisa ya. Kemarin saya juga memberikan informasi kepada para sahabat TKI atau TKW bahwasanya TKI ilegal, entah itu yang menggunakan visa ziarah maupun visa umroh, visa umroh yang overstay, yang sudah dibalak juga, di situ bisa pulang lewat jalur resmi. Lewat jalur resmi di sini saya juga bisa membantu. Seperti kok gimana caranya? Kalau orang itu nggak resmi, kok bisa lewat depan seperti orang yang resmi? Gimana caranya itu? Pertama, karena saat-saat pandemi seperti ini ya, saat-saat pandemi seperti ini, pemerintah Arab Saudi yang sudah bekerja sama dengan KJRI di situ memulangkan yang overstay yang menggunakan visa umroh. Kenapa? Karena saat-saat pandemi seperti ini, pemerintah Arab Saudi maupun KJRI yang
menangani TKI yang baik TKI ilegal maupun TKI yang legal di sini ingin memulangkan orang-orang para TKI yang ilegal dari negara Arab Saudi di sini. Oh iya. Seperti itu. Jadi adanya kepulangan lewat resmi itu hanya apa? Gara-gara adanya lockdown kayak gini ya. Gara-gara Mungkin Covid ya. iya, karena adanya COVID-19 sehingga pemerintah di sini memberikan peluang atau memberikan kelonggaran itu dipulangkan secara gratis, hanya nanti membeli tiket saja seperti itu. Jadi kalau umpamanya orang yang pulang, orang yang kayak tadi itu ya orang-orang umroh, Iya. terus mau pulang ke Indonesia misalnya, iya, lah di situ ongkos anunya itu kira-kira untuk pulang ya berarti. untuk pulang ya, untuk pulang itu kira-kira sama dengan orang yang pulang di dalam keadaan resmi itu sama atau Jadi gimana? secara tidak langsung di situ sama Ustadz, karena di situ hanya membeli tiket saja. Tiket harganya misalkan 2.500, 1.500. Jadi harganya sama seperti itu. Itu sudah ditangani oleh pihak atau organisasi yang menangani. Oh. Dan di situ juga ada pihak dari KJRI yang ikut atau ikut andil di dalamnya seperti itu. Ustadz. Ya, kalau umpamanya saya mau nanya juga ya, terus umpamanya itu kan pasti ada syarat-syaratnya untuk pulang ke Indonesia itu, kan pasti ditanyakan masalah paspor Ya. atau masalah apa surat-surat yang lain atau gimana Gini Ustaz, untuk anu itu? kemarin sebelumnya saya sudah membuat ini ya, membuat informasi di konten yang sebelumnya bahwasanya yang misalkan paspor mati, terus iqamah mati di situ ya. Iya, Di iya. situ nanti dibuatkan SPLP, di mana SPLP di sini yaitu adalah paspor sementara. Paspor sementara di sini juga membantu kepulangannya TKI baik TKW ilegal seperti itu Ustaz. Hingga di sini nanti untuk yang dipulangkan secara gratis melalui organisasi, dan di situ juga ada KJRI yang ikut andil di dalamnya. Di situ juga membantu pemprosesannya baik dari paspor dibalak atau tidak, di situ juga permasalahan penyelesaiannya nanti juga dibantu di situ. Oh ya. Terus cara prosesnya itu masih berapa lama itu untuk Mungkin memulangkan? untuk orang lebih di situ 1 mingguan Ustaz. Untuk proses kepulangannya di situ kurang lebih 1 minggu, sehingga nanti kalau sudah selesai semua tinggal pulang lewat jalur resmi. Dan bahkan kemarin banyak yang nanya di konten Igu yang sebelumnya atau konten saya sebelumnya di situ Ustaz, banyak dari Kota Riyadh. Kota Riyadh ini di situ juga ada yang belum dibalak, terus visa mati, terus paspor mati, bahkan iqamah ada yang belum dibuatkan oleh pihak syarikat yang bertanggung jawab atau majikan yang bertanggung jawab di situ, sehingga para TKI di situ sebagian mengalami suatu kebingungan, pengen pulang tetapi tidak bisanya karena mungkin dia itu merasa terikat kepada kafil, terikat kepada majikannya, sehingga apabila nanti dia pengen pulang takutnya nanti bermasalah ketika dia itu mengurus kepulangannya seperti itu. Jadi saya sudah memberikan solusi bagi TKI yang sudah menelpon saya, di situ sudah memberikan solusi dan memberikan jalannya seperti apa. Dan intinya para TKI ya, para sahabat atau TKW yang ingin pulang di situ pastikan dulu di situ sudah dibelak atau enggak oleh pihak kafirnya, baik yang kaburan maupun yang dibuatkan iqamah, apakah iqamah di situ masih hidup atau mati. Dan nanti apabila tidak tahu untuk memastikannya apakah di situ iqamahnya mati atau tidak, di situ tinggal hubungin saya, nanti tinggal komen di video Igu di sini, sehingga nanti Igu akan memberikan nomor saya dan di situ bisa langsung telepon Igu secara langsung seperti itu. Nanti saya akan memberikan solusinya bagaimana caranya
untuk mengetahui apakah iqamahnya itu mati atau tidak. Di sini saya akan bantu untuk pengecekannya. Iya, kan ada sebagian dari TKI atau ETKW itu sebagian kan ada paspor, kan sebagian nggak ada paspornya. Nah, Terus ya. gimana itu kalau umpamanya paspor pasti ada, terus untuk prosesnya itu mana, apakah itu lebih cepat dari yang itu atau gimana gitu? Kalau masalah cepat enggaknya di situ sama saja Ustadz ya. Iya. Yang jelas di situ lebih cepat yang ada paspornya. Seperti itu, yang ada paspornya, baik itu paspornya mati atau tidak. Karena sepengetahuan saya Ustadz, banyak TKI ilegal di sini paspornya, atau TKW kaburan di sini paspornya itu banyak yang ditahan oleh majikan yang pertama sebelum kabur. Yang penting di sini nanti masih ingat namanya atau sesuai dengan KTP-nya. Di situ nanti dibuatkan SPLP atau paspor sementara sebagai persyaratan untuk data diri bagi TKI atau TKW seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya, kan sebagian ada di sebagian orang yang ingin pulang kayak resmi apa? Iya, lewat depan itu kan sebagian ada yang punya paspor, ada yang enggak. Terus kalau yang punya itu untuk biaya-biaya itu apa lebih ringan atau sama atau gimana? Kalau untuk biaya yang sudah punya paspor atau yang tidak, di situ beda Ustaz. Ya. Tetapi saya tidak bisa untuk mempublikasikan atau merubris untuk biayanya itu berapa, karena untuk biayanya di sini bervariatif tergantung kebutuhan nanti kelengkapan data TKW atau TKI yang ingin pulang seperti itu Ustaz. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz ya atas pertanyaannya. Di sini semoga aja TKI atau TKW di sini yang menonton bisa mengerti ya, dan apabila nanti tidak ada yang belum paham di situ bisa langsung komen, atau nanti di situ juga saya cantumkan nomor saya sehingga bisa nanya secara langsung seperti itu. Terima kasih para sahabat, semoga aja bermanfaat apa yang saya berikan, apa yang saya informasikan di sini tentang seputar situasi atau keadaan Arab Saudi di sini, bahkan tentang TKI ya yang mengalami TKI atau TKW yang mengalami kesulitan untuk pulang ke tanah air. Di sini saya akan mengupdate informasi terbaru, dan semoga aja apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi para sahabat, pemirsa, pejuang real ya, TKI atau TKW ilegal, karena banyak sekali yang menelpon nanya mengalami kesulitan untuk pulang ke tanah air. Semoga aja dengan kontennya itu di sini bisa membantu, memberikan pengetahuan, memberikan pengertian seperti itu ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.